Opini dan solusi pada malam hari sampai pagi bekerja sama Radio Monika FM dengan El Sinta Jakarta. Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa, saya Bung Jas Bimasina. Apa kabar sobat pendengar Radio Monika Surya FM di 91,3 FM untuk Tamiang, Layan dan sekitarnya. Untuk wilayah Ampang, Anda silahkan untuk mendengarkan di 988 FM. Dan untuk rekan-rekan di mana saja Anda berada, mohon maaf ada keterlambatan sedikit persiapan untuk talkshow malam hari ini dan agak sedikit menyita waktu karena tadi ada beberapa rekan talkshow yang berusaha untuk kita hubungi dan kemungkinan ada jaringan-jaringan yang tidak menguntungkan. Sekali lagi di ujung telepon tentunya sudah ada rekan-rekan semuanya. Ada bintang tamu kita malam hari ini dari PPDI, ada Pak Gino, ada juga Ibu Julita dari Sekretaris PPDI, dan dari PPDI Pak Ketua sendiri saya sudah berkali-kali saya mencoba untuk menghubungi tidak bisa terhubung, dan dari Pak Badowa juga sedikit ada gangguan, kemungkinan ada kesibukan. Dan baik, Anda masih tetap bersama kami di Radio Sananda Monika Surya FM. Kita akan mulai untuk menyapa teman-teman semuanya. Oke, baik sobat pendengar di mana saja Anda berada. Dan saya coba satu persatu akan saya sapa. Di sini di ujung telepon ada Bung Yandi, ada Pak Cilik dari DPRD, ada pengamat Bung Jumuri dan Bung Yandi, juga ada Pak Gino dari PPDI dan ada Ibu Julita dari PPD, juga ada sekretaris dari PPDI. Saya sapa dulu bintang tamu kehormatan Ibu Julita. Selamat malam Bu Julita. Selamat malam Bung Jo, selamat malam Bung Yandi, selamat malam Pak Cilik, dan selamat malam Pak Gino, dan selamat malam buat pencinta pendengar. Oke. Luar biasa. Oke, terima kasih Ibu Julita, sehat selalu Bu. Siap. Iya, siap ya, dan sehat selalu ya. Oke, baik. Oke, baik. Bu Julita nanti mungkin bisa mendengarkan pakai headset bisa nanti, dan Ibu Julita ada kesulitan untuk monitor? Bagus saja ya, nggak apa-apa ya? Bisa ya? Sampai saat ini aman. Aman. Oke, baik Ibu Julita. Ada Pak Gino, selamat malam Pak Gino, salam hormat dari Pak Jaeng, Bung Jas Bimasina, silakan Pak. Selamat malam kembali Pak. Selamat malam untuk pendengar radio Monika Surya. Monika FM. Dan Surya FM ya. Dan Surya FM. Oke. Ada Bung Yandi, Pak Cilik, dan ada Bung Jumudi. Oke. Baik, terima kasih Pak Gida. Silahkan untuk standby dulu. Dan Bung Jumudi, selamat malam. Bung Jumudi, apa kabar? Sehat selalu? Selamat malam Bung Jo, selamat malam Bung Yandi, selamat malam Pak Cilik, selamat malam dari PPDI. Pada malam hari ini bisa ketemu kita untuk soal tentang permasalahan PPDI. Dan juga selamat malam pemirsa di rumah, dan salam sejahtera untuk kita dan salam sehat. Oke, baik, terima kasih Bung Jumudi, luar biasa. Bung Yandi, selamat malam Bung Yandi. Selamat malam semuanya, selamat malam Pak Cilik, Bapak kita. Selamat malam PPDI, Bung Geno sama Mbak Julita. Dan mudah-mudahan Ketua PPDI malam ini bisa masuk ya. Iya, oke. Selamat malam juga para pemirsa Radio Monika dan Surya FM dimanapun berada. Selamat malam Bung Gas, salam sehat. Oke, baik, terima kasih. Selamat malam Pak Cilik, salam kompak, mudah sehat selalu. Selamat malam Bung Jos, selamat malam Bung Yandi, selamat malam Bung Jumuri, dan selamat malam dari PPD kita, baik Ketua maupun Sekretaris PPD kita. Dan selamat malam juga pemirsa Radio Monika Surya FM yang bisa mendengar siaran kita pada malam hari ini. Salam sehat semua. Oke, baik. Oke, terima kasih.
Nah, mohon nanti untuk Pak Lerianto ya, oke. Oke, sebentar kayaknya Pak Lerianto masuk. Halo, selamat malam Pak Lerianto. Iya, selamat malam Pak. Iya, Pak Lerianto, apa kabar? Sehat selalu? Sangat baik. Iya, Pak Lerianto, tadi saya sudah berusaha untuk menghubungi Bapak, namun ada kendala, mungkin sinyal ya Pak ya? Iya, memang sinyalnya di sini susah Pak. Agak susah ya. Oke, Iya. Pak Lerianto, sebentar. Ini saya sedikit ada ini Pak. Bapak bisa matikan dulu handphone, saya bisa menghubungi Bapak lagi ya. Oke ya. Boleh. Oke, baik. Oke, terima kasih Anda masih bersama kami di gelombang Anda. Silakan untuk dimatikan Pak punya Bapak. Oke, baik, kita kembali ke frekuensi. Ibu Juwita masih ada? Iya, Bu, tadi saya sempat Pak Ketua masuk, namun karena ini nampaknya tidak mencukupi ya untuk line komplainnya, saya coba menghubungi beliau dan sebentar saya akan coba hubungi, mudah-mudahan masih bisa dikondisikan. Oke, baik. Halo, selamat malam. Oke Pak Lurino. Ya. Oke. Iya, masuk Pak. Oke, baik Pak Lurino, sebentar ya Pak ya. Bisa dimatikan kembali Pak. Saya akan mencoba untuk mengurangi personil dulu karena 5 orang nggak bisa. Oke, baik ya. Bisa. Oke, baik. Silakan Pak, dimatikan dulu. Oke, baik. Mohon maaf untuk rekan-rekan. Baik rekan-rekan di mana saja Anda berada, Anda masih bersama kami di gelombang sayang Anda, dan untuk rekan-rekan mohon maaf untuk rekan-rekan, saya akan mencoba untuk Pak Gino. Pak Gino, mohon izin saya akan mengurangi satu dulu Pak Gino, nanti saya bisa masukkan lagi Pak Gino ya. Pak Gino harap bersabar dan bisa mendengarkan di radio 91,3 FM dan juga di 988 FM ya. Oke, Pak Ketua masuk nanti sebentar karena tidak mampu untuk kita ya, komplainnya. Oke, baik, sebentar. Oke, baik. Untuk rekan-rekan mohon maaf ada sedikit ini ya. Dan sekali lagi untuk rekan-rekan yang ingin gabung nanti kayaknya belum bisa malam hari ini terlaksana, dan saya akan coba untuk menghubungi kembali Pak Lirino ya. Lirianto ya. Oke, sebentar. Oke, baik. Halo. Iya, oke, Pak Lirianto. Ya. Pak, Anda sudah tergabung di grup yang sudah ada di Telekomplain. Jadi mohon maaf ada satu yang saya kurangi karena rupanya Telekomplain hanya memuat beberapa orang aja, ya 5 orang kalau nggak salah ya. Nih enggak. Siap. Pak Lianto, ada Pak Cilik, ada Ibu Jelita, tadi Pak Gino kebetulan saya kurangi, kemudian ada Bung Jumudi dan ada Bung Yandi. Silahkan disapa dulu Pak sebelum dilanjut. Ya. Selamat malam buat ibu-ibu dan bapak-bapak yang ada di sana yang sudah gabung di khususnya di Radio Monika ini. Ya, Monika Surya FM Pak. Ya, Monika Surya FM ya. Iya. Ya, selamat malam untuk semua teman-teman. Saya dari Ketua PPDI dari Desa Gumpa Pak ini. Dari Gumpa ya Pak. Oke. Ya. Nah, untuk perkenalkan sementara itu dulu Pak. Ya, oke, baik. Bapak Ketua dari PPDI Pak ya. Iya Pak. Oke, baik. Oke, langsung aja Pak Lerinto ya. Iya Pak. Pak Lerinto, langsung saja Pak. Ada waktu untuk Bapak untuk memaparkan ini. Setelah itu nanti Ibu Sekretaris dan ada pengamat yang sudah ada dan juga ada DPR Pak Cilik. Pak Cilik, silahkan Pak. Ada waktu untuk Anda secukupnya, silakan. Halo, Pak Lerinto. Ya, siapa? Pak Lerinto silakan Pak untuk memaparkan, untuk menyampaikan ke pendengar kita, silakan. Jangan ada pengamat politik di sini juga, silakan. Iya Pak, siapa? Terima kasih buat waktunya Pak ya. Pak, silakan. Saya terima kasih sekali dengan adanya radio ini untuk menyampaikan aspirasi kami dari PPDI Pak.
dari PPDI sebenarnya kami sudah melakukan langkah-langkah untuk mempertahankan hak kami sebagai perangkat desa, Pak. Tetapi sampai pada hari ini tetap kami mengalami jalan buntu. Bahkan sampai ke Pengadilan Tinggi di Palangkaraya tetap kami mengalami jalan buntu. Sehingga kami berencana 2-3 hari ini akan melangkah ke PTON untuk menegakkan hukum dan undang-undang desa yang ada, sehingga undang-undang desa ini tidak menjadi hal yang ngambang, tetapi yang jelas untuk dilaksanakan baik pemerintah daerah maupun pemerintah desa untuk ke depannya. Istilahnya hak-hak kami dari pemerintah desa itu kalau dikaji regulasinya dari undang-undang itu sebenarnya bertolak belakang dengan perbub yang ada untuk seleksi perangkat desa yang ada yang sudah dilaksanakan oleh Pemda. Dan sekarang kami sudah beberapa tahun ini sudah mendapat SK PLT. Nah, SK PLT ini jelas tidak sesuai dan tidak terlalu mengikat atau sesuai dengan undang-undang yang ada, sehingga kami perangkat desa berkeberatan sekali dengan adanya perbub ini, sehingga hak kami sebagai perangkat desa sebelum keluarnya Permendagri 67 tahun 2017 kami tidak diangkat kembali, Pak. Bahkan nasib kami sekarang ini kami tidak tahu, dan dengan umur kami yang lebih dari 40 tahun kami jelas tidak memiliki tempat untuk melamar pekerjaan lain selain daripada perangkat desa. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan, Pak. Silahkan ditanggapi untuk sementara. Oke, baik. Terima kasih, Pak Rinto. Ibu Sekretaris, silakan Ibu. Ada waktu untuk Ibu. Ya, terima kasih buat waktu dan kesempatan buat saya untuk menyampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salam sejahtera untuk kita semua. Pada malam kesempatan hari ini, saya ingin sedikit menambahkan apa yang sudah disampaikan oleh Bapak Ketua PPDI Kabupaten Barito Timur, yaitu Bapak Lerianto. Yang disampaikan oleh beliau itu benar adanya, karena menyangkut perangkat desa di Kabupaten Barito Timur itu memang ada yang tidak sesuai. Yang pertama, berkaitan dengan seleksi perangkat desa yang dilaksanakan akhir tahun 2019 sampai dengan 2020 kemarin. Kalau kita kembali ke Undang-Undang Desa nomor 6 itu dan Permendagri 67 tahun 2017 itu, kalau kita cermati ada ketidaksesuaian dengan fakta real yang terjadi di Kabupaten Barito Timur, khususnya tentang pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa. Jadi itulah menjadi dilema kami sebagai perangkat desa yang ada ini, dan sampai dengan hari ini masih ada rekan-rekan yang di PLT-kan. Jadi mungkin itu dulu yang bisa saya sampaikan, nanti akan bisa kembali ke Ketua PPDI. Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih Bu Rita. Dari Pak Ketua ada tambahan? Belum? Cukup? Ya, untuk sementara cukup itu dulu, Pak. Oke, baik. Bung Jumudi, ada waktu untuk Anda, Bung Jumudi, ditanggapi, Bung. Halo, Bung Jumudi. Ya, selamat malam, Bang. Silakan, Bu. Ditanggapi, Bung. Ini belum habis lah dari PPDI-nya tadi 3 orang. Kebetulan yang Pak Gino terpaksa harus turun dulu, Bang, karena tidak cukup tadi untuk ini. Iya. Oh, gitu. Iya, silakan. Untuk telekonferensi kita terbatas, Bung. Ada 5 orang. Ya. Oke, terima kasih. Selamat malam, Bung Jos. Selamat malam kita semua, dan selamat malam para pemirsa di rumah dimanapun berada. Dan selamat malam Bung Cilik, Pak Cilik, pengamat dari DPRD, juga Bung Yandi, pengamat publik. Nah, pada malam hari ini di mana kita artinya membuka tema atau tabir tentang perjalanan di PDI itu. Nah, di mana kita menanggapi dari beberapa hal yang disampaikan oleh Ketua PPDI-nya tadi dan juga dari sekretarisnya,
Hanya menurut kami dari apa yang disampaikan oleh beberapa orang itu tadi, kita menyangkut PPDI ini, aturan-aturan yang Kemendagri ini tidak diuraikan. Jadi tidak diuraikan, kita tidak melihat titik kelemahan dari pemerintah daerah itu sendiri. Hanya terkait pada malam hari ini saya mendengarkan apa yang disampaikan oleh beberapa narasumber itu tadi tentang artinya nasib dari PPDI itu karena SK atau Pergub. Nah, artinya saya pada malam hari ini ingin tahu sebenarnya Permendagri nomor 6 itu tadi dan SK Bupati itu bunyinya seperti apa. Nah, di dalam hal ini saya ingin artinya minta kejelasan atau jawaban dari Ketua PPDI itu tadi termasuk juga Ibu. Jadi pada malam hari ini kalau kita melihat dari segi aspek hukum atau peraturannya, saya jelas tidak bisa artinya mempersebarluaskan apa yang diinginkan oleh mereka. Hanya saya mengutip bahwa itulah kerugian mereka setelah ada pemilihan atau artinya tes perangkat desa dan sehingga mereka tidak masuk di dalam artinya perangkat desa itu tadi, sehingga mereka tetap pada posisinya pada saat ini mereka tidak tahu apakah masih di dalam posisi artinya perangkat desa atau tidak. Nah, karena landasan hukum yang mereka sampaikan pada malam hari ini, yang mereka merasa keberatan itu dari Pergub nomor berapa, Permendagri nomor berapa, dan uraiannya seperti apa. Nah, ini harus kita telahi dan kita lihat aspek hukumnya. Nah, kalau melihat artinya perjuangan dari PPDI ini, saya sangat tahu dan jelas sebenarnya, tapi perjuangan, tetapi di dalam kasus saya belum pernah mengikuti karena ini bukan ranah hukum yang saya pegang, artinya yang saya jalani, karena ini menyangkut artinya aturan ataupun yang lainnya. Nah, kalau kita lihat artinya aspek hukumnya yang mereka ajukan melalui pengacaranya teman saya, kalau tidak salah Pak Amri Media dan serta temannya, itu sudah mereka berusaha tentang gugatan terhadap pemerintah daerah, khususnya kepada Bupati Batu Timur. Artinya mereka mengajukan ke Pengadilan Negeri Tamiang Layang. Ternyata di Pengadilan Negeri Tamiang Layang mereka tidak dimenangkan dan dinyatakan artinya kalah dalam perkara itu. Sehingga mereka berusaha untuk ke Pengadilan Negeri Palangkaraya. Namun arti di sana saya dengar tadi itu mendapatkan jalan buntunya. Nah, sehingga mereka berpikir lagi untuk mengajukan gugatan. Gugatan adalah ke Piton. Artinya yang diajukan mereka dalam 1 hari 2 hari ini. Nah, di dalam hal ini saya ingin minta artinya penjelasan, artinya dasar hukumnya sehingga Bupati bisa mengeluarkan peraturan Pergub itu dan artinya Permendagri ini sehingga berkaitan dengan dasar-dasar itu sehingga mereka menjadi ada keberatannya. Apa alasan yang tidak terpenuhi di dalam SK tersebut? Artinya peraturan itu. Jadi saya mohon maaf pada malam hari ini saya ingin artinya minta jawaban dari Ketua PPDI dan Sekretaris PPDI. Kebetulan pada malam hari ini mereka juga ikut kita untuk usaha pada malam hari ini. Mungkin itu jawaban dari saya. Saya ingin komunikasi dengan mereka. Baik. Bung Jumudi langsung aja Bung, bisa ada waktu untuk Anda bisa bertanya langsung ke Ibu Julita dan juga ketuanya Pak Lerinto. Silakan Pak. Terima kasih. Pada malam hari ini saya perkenalannya, saya nggak tahu nama Ketua PPDI-nya yang dari Gumpa. Nah, pada malam hari ini saya mau tanya tentang Pergub nomor berapa dan bunyi di dalam Pergub itu apa sehingga pihak dari PPDI itu merasa dirugikan. Pak, saya mohon penjelasan sehingga kalau itu memang artinya sesuai dengan apa yang diharapkan oleh masyarakat atau oleh perangkat desa itu, bahwa saya juga bisa mencari solusi untuk hal ini. Baik. Terima kasih, saya mau minta jawab. Baik, terima kasih Pak Ketua atau Ibu Sekretaris yang jawab? Ini saya minta ketuanya. Ketua, Pak Ketua, silakan Pak Ketua. Ya,
terima kasih buat pertanyaannya Pak. Ini sungguh sangat membantu bagi kami. Yang saya tahu Pak, saya menguraikan dari Permendam 7, dari perubahan dari Permendagri nomor 83 tahun 2015 dan berubah menjadi Permendagri 67 tahun 2017. Nah, di poin pasal 12 ayat 1 dan 2, di situ perangkat desa itu perangkat desa bisa diberhentikan itu karena sampai umur 60 tahun. Nah, perangkat desa boleh diganti itu karena ada masalah dengan hukum, Pak. Nah, itu banyak itu sebenarnya, tapi saya nggak pegang itu Permendagrinya itu. Tetapi poinnya di dalam pasal 12 ayat 1 dan 2 itu, Pak. Nah, kenapa kami harus menggugat masalah ini? Karena di Perbub itu perangkat desa yang diakui definitif sesuai Perbub nomor 20, tapi saya nggak ingat pasal berapa, tapi yang jelas kalau perangkat desa tidak lulus tes atau ikut tes CAT, perangkat desa tidak diakui sebagai perangkat desa sebagai definitif. Sementara kalau kami ini Pak bekerja dari 2013 rata-rata 5-6 tahun bahkan sampai puluhan tahun di desa, istilahnya kami dianggap sebagai PLT. Karena dulu kami mendapatkan SK priorisasi. Nah, sesuai dengan Permen 67 tahun 2017 tadi, sebelum keluarnya Permendagri 67 2017, setelah masa jabatan kami habis, itu akan diangkat kembali bahasa harusnya. Nah, itu yang bisa saya jelaskan, Pak. Tetapi ini ada Ibu Juwita juga. Ini juga paham masalah undang-undang dan Perbub ini. Oke, baik. Ayo. Ibu Juwita, silakan Bu. Ada waktu, Bu. Tuh, Ibu. Ya, untuk Undang-Undang Desa nomor 6 tahun 2014 dan Permendagri 67 tahun 2017 pasal 12 itu memang di situ sudah terang-terangan ditulis atau diterbitkan Permendagri itu yang berkaitan tentang pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa. Jadi yang menjadi pertanyaan kami selaku perangkat desa, pelaksanaan CAT itu sebenarnya masih belum sinkron atau masih ada ketidaksesuaian dengan Permendagri 67 tahun 2017 tersebut pada pasal 12 ayat 1 dan 2. Karena di situ yang sebenarnya ketika diangkat sebagai atau ditunjuk sebagai PLT atau pelaksana tugas itu, ketika di perangkat desa itu terjadi lowong atau kosong, maka kepala desa bisa mengangkat seseorang menjabat di sana yang mampu dan sanggup melaksanakan itu. Nah, yang terjadi di Kabupaten Barito Timur ini secara serentak, garis miring menyeluruh, dari 101 desa itu lowong menjadi 481 itu yang perangkat desa di luar PNS. Malah yang saya amati atau yang terjadi di salah satu kecamatan, sekretaris desa yang sudah menjabat sebagai PNS, tetapi di sana juga lowong keterangannya saat pengumuman perangkat desa itu kok lowong. Artinya bisa disimpulkan di sana ada terjadi matahari dua. Kalau bahasa kiasan. Ya, seperti bahasa kiasan seperti itu. Tetapi saya sendiri tidak mengerti apakah memang ada aturan yang merujuk kepada hal tersebut sehingga status kepala desa yang sudah PNS sehingga dibuat keterangan lowong. Saya juga belum tahu persis tentang aturan atau peraturan itu. Nah, kalau kita kupas habis Pak, panjang sejarahnya untuk seleksi perangkat desa di Kabupaten Barito Timur ini, karena menurut hemat saya pengangkatan perangkat desa itu skalanya di desa, bukan skalanya dilakukan di tingkat kabupaten. Tetapi mengingat sekarang sistemnya
sinyal atau apa atau alat-alat yang penunjang itu mungkin itu alasan sehingga dilaksanakannya di tingkat kabupaten. Tetapi kalau menurut saya sekarang tidak ada desa di Kabupaten Batu Timur yang tidak memiliki alat atau media untuk pelaksanaan CAT itu sendiri. Nah, berkaitan dengan sinyal, ya bagaimanalah cara dan upaya sehingga pelaksanaan tersebut nggak usahlah sampai dilaksanakan di Kabupaten Batu Timur sepertinya di titiknya di Tamiang Layang. Banyak hal atau banyak sesuatu yang tidak saya mengerti berkaitan dengan pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa. Dan juga saya ada melihat di sana bahwa perangkat desa tanggal 2 Agustus tahun 2017 itu sebenarnya dia tidak usah mengikuti CAT, tetapi pada kenyataannya itu tetap dilaksanakan CAT. Nah, ada untuk usia yang walaupun perangkat desanya yang sudah bekerja mulai tahun 2010 sampai dengan berapa, kalau memang usianya lebih 42 itu sah tidak bisa ikut CAT dan itu tidak diangkat sebagai perangkat desa lagi. Jadi itu Pak. Oke, baik. Oke. Cukup Bu ya? Oke, baik. Bung Jumudi, silakan Bung Jumudi. Halo Bung Jumudi, silakan Bung. Iya, siap. Terima kasih atas penyampaian yang disampaikan oleh Ketua PPDI dan juga Sekretaris yang disampaikan oleh Sekretaris PPDI-nya tadi. Kalau kita mendengar Permendagri nomor 83 perubahan Permendagri nomor 67 tahun 2017 dan Perbuk nomor pasal 1 dan 2 dan Perbuk artinya telah menyatakan bahwa pada kesempatan ini saya mendapatkan kesimpulan. Kesimpulan apa yang saya sampaikan kepada Bapak Ibu Saudara sekalian, karena suara kita ini didengar seluruh masyarakat Batu Timur. Mungkin arti di sini kalau kita melihat apa yang dilakukan pada kesempatan ini dan juga apa yang dilakukan oleh Pergub ini, karena Pergub ini yang membuat masalah. Kalau saya lihat kalau peraturan dari Mendagri itu tidak ada menyentuh sama sekali kerugian kepada pihak yang artinya pada saat ini yang mengajukan keberatan. Nah, kita mengacu ke Pergub ini, Pergub peraturan Bupati ini, kalau kita melihat artinya di sini itu adalah unsur politik. Itu pertama. Saya lihat karena usia di bawah 42 ke bawah itu bisa diterima, yang ke atas itu tidak bisa. Nah, di dalam hal ini kita melihat sebenarnya kalau kita mengacu ke Permendagri ini tidak ada masalah sebenarnya. Mungkin Bapak Ibu yang menggugat ini masih sekarang aktif kan sebenarnya. Iya. Tetapi karena timbul Pergub ini sehingga terjadilah permasalahan di sini. Nah, kejelasan dari saudara-saudara yang sudah diangkat pada waktu itu yang tidak lulus di dalam tes artinya perangkat desa ini sangat merugikan sebenarnya. Kenapa alasannya? Karena saudara sudah sangat berjuang sejak berapa tahun. Itu sama sekali tidak diperhatikan oleh pemerintah kabupaten tentang nasib saudara-saudara ini. Nah, kalau kita melihat Perbuk ini mengacu artinya aturan juga, tetapi banyak prakteknya tidak sesuai. Itu menurut pengamanan kami. Maka saya katakan untuk seleksi artinya perangkat desa ini sebelum dilaksanakan kemarin, saya sudah ngomong beberapa kepala desa, ini pasti bermasalah. Nah, itu sebenarnya. Tetapi karena ini adalah ranahnya politik sebenarnya, ini sudah kelihatannya dipolitisasikan sudah. Satu, saya katakan saya berbicara dengan beberapa kepala desa. Kepala desa ini bisa merekomendasikan sebenarnya kepada perangkat-perangkat desa ini. Sepengetahuan saya,
itu kepala desa itu mempunyai ada 2 orang. 2 orang artinya apa itu? Jagoan, pemerintah daerah, 3 jagoan kan gitu. Nah, di dalam hal ini sebenarnya hal ini sudah kelihatan. Nah, menurut saya karena ini sesuai dengan artinya administrasi, disusun lagi bunyi narasi yang akan diajukan ke pengadilan tata usaha negara Kepiton yang tepatnya karena adalah sanksi administrasi ini harus diajukan ke sana. Ini kalau ke pengadilan negeri ini sebenarnya itu pidana umum kan itu. Tetapi ini ke Piton adalah pengadilan tata usaha negara itu tempat daripada saudara-saudara menyampaikan aspirasi atau tuntutan tentang kerugian dan hak dari pihak seluruh anggota PPDI dengan berjumlah berapa, Bu? Berapa jumlah PPDI-nya? Kalau perangkat desa, Pak, saya bicaranya perangkat desa saya Kabupaten Garut Timur ya 481, Pak. Nah, itu secara serentak, Pak, lowong dari 101 desa. Lowong, kecuali yang PNS, sekdes yang PNS dia tidak termasuk. Namun ada salah satu kecamatan yang sekdesnya PNS, tetapi di sana juga lowong dan kebetulan CAT dia lulus. Tetapi saya dengar bahwa sekdes yang PNS itu ditarik ke kantor kecamatan, Pak. Ya, nah, ini saya mau bincang-bincang dengan Ibu untuk sementara. Nah, saran saya, ini saran, tapi ini bincang-bincang dulu. Kemarin yang diajukan keberatan itu apakah untuk mencabut perbuk atau kerugian dari Bapak Ibu Saudara sekalian? Kan ini ada 2, kelihatannya artinya sudah hati rancunya di perbuknya. Memang kalau perbuknya itu kan peraturan bupatinya kan. Ya. Nah sekarang saya mau tanya, ini yang diajukan keberatan ini ke pengadilan itu yang mana? Saya kalau ini saya meminta pembatalan atas seleksi perangkat desa, Pak. Berarti ya. Karena akibat dari seleksi perangkat desa itu yang pertama, perangkat desa yang usianya lebih dari 42 tahun itu secara sah tidak memiliki pekerjaan. Nah, yang saya pikir ini, Pak, yang bapak-bapak, Pak. Bapak-bapak itu kan kepala keluarga. Dia kan memiliki tanggung jawab istri dan anak-anak. Ketika dia kehilangan mata pekerjaannya dia, lalu dia pergi kemana? Apalagi masih kita di posisi pandemi, Pak. Nah kalau saya, jujur, saya seorang ibu, saya perempuan, saya punya suami saya bekerja, masih ada. Nah tetapi saya berbicara ke bapak-bapak perangkat desa, yang mata pencariannya mulai tahun berapa dia merangkap menjabat sebagai perangkat desa ketika dilaksanakannya CAT yang usianya 42 tahun ke atas, maka dia tidak memiliki kesempatan ikut CAT, bahkan dia tidak dipekerjakan. Oke, Bu, saya sudah menanggapi. Nah, saran saya kalau Ibu membatalkan tentang artinya penyeleksian arti perangkat desa ini, itu artinya menurut saya bukan tidak tepat. Yang tepatnya adalah membatalkan perbuknya. Karena setelah batal perbuknya secara langsung artinya seleksi kepala desanya juga jatuh kan gitu. Termasuk ganti rugi kerugian yang tidak dibayar gajinya itu. Iya betul, termasuk ganti ruginya itu yang harus dituntut. Ya. Kalau menutup atau membatalkan mereka yang sudah melakukan seleksi itu tidak bisa. Itu prosedur hukumnya. Mungkin begitu Pak Cilik. Iya, iya. Ya, jadi mungkin itu artinya sebagai dasar masukan saya pada malam hari ini, saya membantu ibu-ibu, bapak-bapak yang hampir 400 jumlahnya yang sekarang terkutang-katung tidak tahu seperti apa nasibnya. Kalau arti membatalkan arti seleksi itu tidak bisa. Tetapi kalau bapak ibu saudara sekalian dengan kliennya nanti, dengan lawyernya, tolong bantu buatlah narasi yang lagi ditambah lagi narasinya membatal dan mencabut termasuk ganti rugi itu berapa memuril kan gitu ya, termasuk ganti rugi. Mungkin itu artinya masukan saya tentang
PPDI ini. Nah, kalau ranah-ranah yang lain, masalah hukum yang lain, itu lain cerita saya bisa menyampaikan. Kalau ini cuma segitu saja yang dapat kami sampaikan. Mungkin artinya penyampaian saya atau saran saya ini bermanfaat kepada Bapak Ibu Saudara sekalian yang menuntut melalui PPDI ini yang sekarang yang sedang berjalan. Terima kasih Bung Jos. Oke, baik. Terima kasih Bung Jumudi sudah dapat poinnya. Pak Ketua dan Ibu Sekretaris sudah dapat poinnya dan saya ingin mendengar Pak Bung Yandi dulu atau Pak Cilik ini? Cilik aja dulu. Pak Cilik. Pak Cilik, selamat malam Pak, walaupun capek tetap ikut. Silakan Pak. Ya, terima kasih atas waktu dan kesempatannya. Yang jelas begini Bung Jos. Saya sampaikan kepada PPDI kita bahwa payung hukum yang tertinggi itu adalah undang-undang, kan begitu? Ya. Kalau Perbob itu harus merujuk kepada undang-undang, kan kalau salah di undang-undang berarti Perbobnya yang salah, kan begitu? Dan yang jelas dalam undang-undang nomor 6 undang-undang desa itu bahwa perangkat desa itu artinya diangkat sampai usia 60 tahun. Kecuali dia tersandung masalah hukum misalnya atau dia cacat permanen, kan gitu. Jadi kalau dia masih berusia 42 dan masih aktif, itu tidak termasuk yang dikatakan luwung. Jadi kemarin tes perangkat desa itu, saya kira yang menyeleksi, yang mengatur segala siapa-siapa yang boleh ikut itu, saya kira itu sudah ranah kepala desa dan camat. Kalau bupati itu hanya untuk mengatakan seleksinya saja, kan begitu. Sesuai Undang-Undang Nomor 6 itu. Jadi kalau yang bupati menyeleksi itu, artinya kurang tepat. Yang tepat itu adalah semua ketentuan dia adalah di kepala desa dan camat. Bupati itu hanya memberikan soal untuk tesnya saja, kan begitu, boleh. Karena kami juga sudah kemarin konsultasi mendengar keresahan dari masyarakat kita ini, sudah konsultasi ke BPMD Palangkaraya, BPMD Provinsi, dan mereka masalah ini kami sampaikan, dan kata mereka, ya berhubung ini mereka dari PPD ini belum ada ke BPMD, jadi saya sarankan nanti untuk ketua dan sekretaris silakan nanti sekali-sekali jalan-jalan ke BPMD Palangkaraya, kan begitu. Ya, artinya jelas sekali di sana itu bahwa yang dikatakan lowong itu apabila memang perangkat desanya tidak ada. Yang mereka sudah berusia 60 tahun ke atas. Nah itu baru dikatakan kosong atau mereka tersandung masalah hukum atau mereka cacat permanen, kan begitu. Misalnya sakit, stroke dan lain sebagainya. Jadi selama mereka ini masih aktif, mereka itu tidak boleh diadakan seleksi untuk mengisi jabatan itu, karena itu tidak lowong namanya. Jadi oleh sebab itu kalau ada yang usia 42 itu masih di bawah 60, itu tidak perlu diisi, kan begitu. Sebenarnya dalam undang-undang desa itu. Jadi oleh sebab itu saya kira PPD ini silakan nanti konsultasi ke BPMD Provinsi Kalimantan Tengah di Palangkaraya. Itu mendapat penjelasan yang lebih jelas nanti itu. Artinya kemarin ada didampingi oleh pengacara hukum lah kemarin untuk PPD ini. Belum. Oh ya, kemarin Pak, kami sudah sebenarnya dari awal sebelum chat ini dilaksanakan, kami sudah mendatangi dari BPMD dari provinsi, Pak. Ya, kami kemarin kan ke sana. Jadi itu masalahnya katanya, ya memang semuanya itu Perbob itu harus mengacu kepada Undang-Undang Nomor 6 itu, karena Undang-Undang itu payung hukum secara nasionalnya, kan begitu? Ya, betul, Pak. Nah, jadi kalau menyalahi dari itu, ada Perbob dan lain sebagainya, berarti Perbob ini yang perlu direvisi nantinya. Iya, gitu. Betul. Nah, jadi dan kemarin kan kata Bung Jumudi tadi ada pengacara Ari Media lah. Iya, betul, Pak. Nah, jadi Ari Media ini membaca tidak Undang-Undang Nomor 6 itu. Disitulah dasarnya untuk membela itu, saya kira. Ya. Dasar semuanya itu ada di situ. Ya, betul, Pak. Ya, kalau Permendagri nomor berapa tahun 2017 segala itu kan sudah turunan dari Undang-Undang Nomor 6 itu, kan begitu? Iya, betul, Pak. Betul. Jadi tidak ada yang menyalahi dari Undang-Undang Nomor 6 itu. Jadi itu sebagai ibaratkan itu sebagai ya payung hukum yang tertinggi lah, Undang-Undang Nomor 6 itu. Betul, Pak. Jadi Tapi Pak Cilik, faktanya mereka kalah di pengadilan negeri. ya kalah itu ya mungkin karena argumennya aja kurang kira-kira, kan gitu. Mungkin dari pengacaranya ini tidak menguasai Undang-Undang Nomor 6 itu, kan gitu. Iya. Tidak terjadi kekalahan karena di pengadilan itu biasanya kan ada argumen.
kalau argumennya masuk akal kan berarti mereka juga tidak bisa membela yang salah kan gitu. Iya betul Pak. Ya. Jadi oleh sebab itu saya kira kami kemarin kan dari DPRD Komisi 1 ke DPMD Provinsi menanyakan masalah ini. Kata mereka itu tidak bisa kalau istilahnya diadakan seleksi selama pejabat dana desa ini istilahnya perangkat desa ini masih belum pensiun, belum 60 tahun kan begitu. Tidak bisa dikatakan lowong. Betul Pak. Ya. Jadi kalau dikatakan lowong itu kalau mereka sudah di atas 60 tahun dan bermasalah, misalnya tersandung masalah hukum, atau misalnya cacat permanen, stroke dan lain sebagainya, itu boleh katanya diadakan seleksi, menyatakan di situ lowong. Betul Pak. Nah, jadi itu saya kira sebagai dasar dari PPD. Dan saya kira untuk pengacara hukumnya harus menguasai undang-undang inilah, supaya nanti ada argumen di pengadilan. Kalau pengacara hukumnya ya belum menguasai sampai pol, saya kira tolong disuruh lebih mendalami lagi tentang Undang-Undang Nomor 6 ini. Kalau Permendagri segala apa itu hanya turunannya saja kan, apalagi Perbup masih jauh dari Permendagri kan gitu. Betul. Jadi kalau ada kesalahan itu bisa, ya Perbupnya bisa diminta direvisi nanti kan gitu. Nah. Oke. Dan saya kira perangkat desa ini jelas di Undang-Undang Nomor 6 itu sampai usia 60 tahun. Makanya kemarin itu sempat gratis itu kan begitu kepala desa diangkat baru mau mengganti perangkat desanya, tidak diberikan dari kecamatan. Iya. Karena mereka terikat dengan Undang-Undang Nomor 6 ini. Mereka perangkat desa ini sampai usia 60 tahun itu sama tidak sakit, sama tidak bermasalah hukum, yang mereka tetap sampai 60 tahun usianya kan gitu. Betul Pak. Nah. Ya, artinya yang tes itu mereka itu kan biar lulus tes segala apa, kalau itu tidak dikatakan lowong. Kalau dikatakan lowong ya semua ya ini lowong. 100 sekian desa yang lowong kan gitu. Iya, untuk Barito Timur itu memang keterangannya 481 perangkat desa itu. Tetapi kemarin yang mengikuti CAT itu atau CAT itu Pak yang lulus 203. Artinya yang jelas Undang-Undang Nomor 6 itu menyatakan sampai usia 60 tahun kan perangkat desa itu kan. Ya, betul. Nah, jadi selama itu belum 60 tahun, berarti tidak dikatakan lowong jabatan tersebut, kan? Betul. Jadi kalau mereka mengadakan tes itu sudah menyalahi daripada undang-undang, kan begitu? Saya juga pernah Pak menyampaikan itu yang saya tahu itu ketika terjadinya lowong itu ada beberapa hal. Yang pertama meninggal dunia perangkatnya, yang kedua cacat permanen, yang ketiga dia menyalahi tugas dan tanggung jawab atau tupoksi jabatannya. Itu tersandung masalah hukum lah. Ya, tersandung masalah hukum itu. Nah, yang keempat itu gini, ketika perangkat desa itu ada pelanggaran, dia kan melakukan pertama mediasi secara kekeluargaan, yang kedua dia memberi surat peringatan, yang ketiga dia bisa memberhentikan dengan berkoordinasi dengan BPD. Itu yang saya tahu saya. Tapi yang jelaskan begini, Bu. Yang tidak saya mengerti ini kenapa Kabupaten Barito Timur begitu serentak dengan 101 desa itu 481 itu dinyatakan lowong. Ya, jadi itu yang buat salah itu kan gitu. Salah dari undang-undangnya. Ya sebenarnya ya seperti yang dikatakan Ibu itu, kita mengerti bahwa mereka ini bisa diberhentikan itu apabila meninggal dunia, atas cacat permanen, atau tersandung masalah hukum kan gitu. Nah, jadi kalau tiga unsur ini yang mengenai perangkat desa tersebut itu boleh dikatakan lowong kan gitu. Iya. Selama itu istilahnya tidak ada. Oke, baik. Mohon ditahan Pak Linito. Oke, baik sobat pendengar di mana saja Anda berada. Mohon maaf tadi ada gangguan teknis ya. Ada gangguan teknis sehingga semuanya pada putus. Pak Cilik masih ada? Ya. Pak Cilik masih ada ya? Masih bisa dengar ya? Ya, masih. Oke, baik. Ibu Julita ada ya, Bu Julita? Ya. Pak Ketua masih ada? Oke, Pak. Bung Yandi dan Bang Jumudi. Oke, baik. Pak Cilik dilanjut. Mohon maaf tadi ada gangguan teknis. Silakan. Ya, artinya yang jelas Undang-Undang Nomor 6 itu jelas mengatakan bahwa perangkat desa itu diangkat sampai usia 60 tahun. Nah, mereka itu bisa dikatakan lowong atau diberhentikan apabila pertama meninggal dunia. Yang kedua tersandung masalah hukum, yang tiga cacat permanen.
Artinya di dalam catat permanen itu misalnya stroke, tidak bisa kerja lagi kan begitu. Nah, selama mereka itu belum mencapai usia 60 tahun dan tidak ada masalah, mereka itu tidak bisa sekunyung-kunyung diberhentikan, dikatakan lowong jabatan tersebut. Dan kewenangan kabupaten itu hanya mengadakan seleksi, tapi yang mengatur siapa yang calon seleksi ini adalah semuanya di desa dan camat. Karena yang mengesahkan itu adalah kepala desa, kan, untuk mengangkat dan memberhentikan itu kepala desa. Betul, Pak. Ya. Jadi bukan kewenangan bupati. Bupati itu hanya diberikan kewenangan untuk menyeleksi saja. Gitu. Betul, Pak. Ya. Artinya yang jelas, asal semua terpenuhi kan, misalnya pendidikan sudah terpenuhi, kesehatan terpenuhi, usia juga masih belum 60, saya kira tidak perlu dikatakan lowong dan diberhentikan gitu. Betul, Pak. Itu sebab itu saya kira nanti kalau ke pengadilan seperti kata Bung Yomudi tadi, mungkin ke pengadilan itu dituntut pertama diberhentikan berapa bulan ini, berapa gaji yang tidak terbayarkan, kerugian moral itu kan harus diganti rugikan. Bukan mencabut, istilah seleksinya yang dicabut. Ya, Pak. Saya sepakat dengan Bung Yomudi tadi. Ya. Artinya bahwa seleksi ini tetap ya dianggap sah dan jalan kan gitu. Cuma yang dicabut, yang diusulkan ini kerugian moral dari bapak-bapak sekalian yang diberhentikan sepihak itu kan tidak sesuai undang-undang itu kan gitu. Betul, Pak. Nah. Oke, baik. Cukup Pak Cilik ya? Ya kira gitu aja, Bang Jus. Oke, baik. Oke, di sebelum Bu Yandi, di sela-sela ada SMS masuk. Selamat malam semuanya. Saya mau tanya nih, bagaimana dia jadi pemimpin di Bartim dari 4091 ya? Kira-kira tidak malu? Apakah kira-kira tidak malu dengan Kabupaten Tabalong? Sedangkan dia orang Kalsel, dan juga kalau memang tidak mampu, harap mundur saja. Oke, baik. Bung Yandi, ada waktu untuk Anda, Bung. Silakan, Bung. Ya, selamat malam semuanya. Malam. Selamat malam. Dari apa yang dipaparkan oleh Bung Jumudi, Pak Cilik, apa yang sudah dijawab oleh Pak Lino dan Mbak Juwita. Bung Yandi bisa cari tempat yang agak bagus ya. Tadi sedikit terputus-putus. Ya, halo. Iya, sudah, silakan. Itu sudah cukup gamblang dan sangat jelas, terang benderang. Cuman malam ini, agar duduk persoalannya bisa kita mengerti dari awal, kita flashback balik saja dulu. Ya kan? Di awal sebelum masuknya gugatan, kalau tidak salah, saya pernah menulis tentang ini. Kemudian tulisan itu saya buka di grup WA. Mengenai PPD ini harus mengacu apa yang dikatakan Pak Cilik tadi, berdasarkan Undang-Undang Desa, Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014. Iya, betul. Nah, di situ mengacu perangkat desa itu berhenti karena meninggal dunia, permintaan sendiri, atau diberhentikan, kan begitu? Betul, Pak. Nah, perangkat desa yang diberhentikan. Nah, ini ada perangkat desa yang berhenti dan ada yang diberhentikan. Betul. Gitu kan? Perangkat desa yang diberhentikan itu usianya telah genap 60 tahun. Berhalangan tetap, yang kata Pak Cilik tadi mungkin ada cacat atau apa gitu kan. Atau ada keperluan lain. Kemudian tidak lagi memenuhi syarat sebagai perangkat desa. Betul, atau adanya pelanggaran terhadap larangan sebagai perangkat desa. Kan begitu. Betul, Nah, kemudian turunannya adalah PP nomor 43 tahun 2014. Ya kan? Yang kalau tidak salah itu di dalam PP
PP tersebut ini perubahan dari yang nomor 6 ya. Ya. Itu sama bunyinya. Artinya menguatkan apa yang ada di dalam Undang-Undang nomor 6 tahun 2014. Seperti halnya yang sudah aku katakan tadi sebelumnya, gitu kan? Ya. Nah itu, betul apa yang dikatakan teman-teman, ya kan? Pemberhentian perangkat desa itu sebenarnya prosedurnya sangat jelas. Kepala desa itu juga harus melakukan konsultasi dulu dengan Pak Camat kan? Nah kemudian sebagai seorang camat yang penguasa wilayah kecamatannya memberikan rekomendasi tertulis mengenai pemberhentian perangkat desa yang telah dikonsultasikan. Betul. Nah, itulah yang dijadikan dasar. Ya. Nah, kalau kita kembali ke peraturan pemerintah nomor 43 2014, gitu kan? Ya. Itu juga menguatkan lagi peraturan yang termuat di dalam Undang-Undang nomor 6 tahun 2014. Ya. Begitu kan? Hanya diatur agak lebih rinci lagi. Nah, misalkan di situ perangkat desa diberhentikan karena umurnya tetap 60 tahun ya. Dinyatakan sebagai terpidana, kan begitu? Yang telah memiliki pengadilan kekuatan hukum tetap di pengadilan. Putusan hakimnya inkrah kan gitu. Yang inkrah kalau bahasa Belandanya kan begitu. Ya. Nah, dia hanya lebih rinci gitu kan. Nah, banyak pengaturan-pengaturan mengenai perangkat desa yang bisa dijadikan acuan, ya kan? Kemudian untuk melaksanakan hal-hal yang terkait dengan pengangkatan kepala desa, gitu kan? Yang saya ingat nih, saya mencoba untuk mengingat saja dulu ya. Kalau tidak salah itu diterbitkan Perda Kabupaten Barito Timur nomor 4 tahun 2018. Ya. Gitu kan? Betul. Kalau tidak salah itu ya, tentang pemilihan, pengangkatan kepala desa ya kan? Termasuk pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa, gitu kan? Ini pun sama, menguatkan dari peraturan yang ada di atasnya. Betul. Tidak lebih, tidak kurang kok. Iya kan? Nah, hanya saja di dalam peraturan pemerintah itu, masalah pengangkatan dan pemberhentian kepala desa akan diatur lebih lanjut dengan peraturan daerah. Nah, peraturan daerah ini yang dibuat. Begitu kan? Sayangnya, saya tidak menemukan klausul di dalam perda ini yang menyatakan bahwa pemberhentian perangkat desa akan diatur lebih lanjut di dalam peraturan bupati, begitu. Yang diatur itu adalah pengangkatannya. Kan begitu? Ya. Pengangkatannya ya, yang diatur itu. Pemberhentiannya tidak diatur. Ya, gitu kan? Bagaimana mekanisme dan sistem untuk pelaksanaan teknis, termasuk seleksi. Begitu kan? Betul. Pemberhentiannya tidak diatur sedemikian rupa, tidak dirincikan. Padahal undang-undang, peraturan perundang-undangan mengamanatkan itu. Itu satu sebagai catatan. Ya kan? Ya. Nah, sehingga timbul kesimpulan saya saat itu. Jika akan melakukan pemberhentian perangkat desa, maka pemberhentian tersebut harus mengacu pada syarat-syarat pemberhentian yang diatur dalam peraturan perundang-undangan. Betul, Pak. Nah, saya juga pernah mengemukakan kan di banyak WA group gitu kan, terkait persoalan pemberhentian perangkat desa ini apa ya? Ya Dilematis. bukan begitu. Memang dilematis. Maksudnya begini. Ya terkaitnya melalui seleksi, harus melalui seleksi. Tentunya menjadi pertanyaan dong bagi kita kan. Apakah alasan tersebut dapat dibenarkan sehingga dapat menyimpangi substansi? Maksud saya begitu. Karena diwajibkan seleksi itu hasil seleksi yang menjadi perangkat desa, yang lain kemudian dilowongkan. Kan begitu kata Pak Lerianto sama Mbak Juwita tadi ya. Betul. Ya, artinya untuk perangkat desa yang ada di Barito Timur ini wajib melalui seleksi sehingga yang lain dilowongkan semua dulu. 481 tadi ya. Betul. Nah,
timbul satu pertanyaan besar yang sini. Apakah alasan tersebut dapat dibenarkan sehingga dapat menyimpangi substansi yang mengatur tentang syarat-syarat pemberhentian perangkat desa? Iya kan? Iya. Nah, mari kalau kita buka PP nomor 43 seperti yang sudah dikemukakan di atas tadi, gitu kan? Yang mengacu pada Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014. Kalau kita melihat pada aturan peralihannya akan bunyinya kurang lebih sehingga saya demikian. Saat peraturan pemerintah ini mulai berlaku, semua peraturan pelaksanaan yang mengatur mengenai desa yang telah ada tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan pemerintah ini. Betul. Nah, ini substansi ini yang tidak dilirik oleh hakim, saya lihat di PR. Ya. Substansi ini dilupakan sepertinya. Ya, saya ulangi lagi. Pasal ini sangat penting. Kenapa sangat penting saya bilang? Ini PP nomor 43 ya tahun 2014 ya. Yang mengacu pada Undang-Undang Nomor 6 2014, di mana di dalam peraturan peralihannya semua peraturan pelaksanaan yang mengatur mengenai desa yang telah ada tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan pemerintah ini. Betul. Nah, kemudian di dalam peraturan peralihannya lagi, ya kan, tentang pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa menyatakan secara tegas, saya rasa ya, perangkat desa yang diangkat sebelum ditetapkan peraturan menteri ini yang apa namanya yang diatur dalam Permendagri nomor 83 tadi ya. Iya, betul. Tahun 2016 ya, sebelum dirubah 67 2017 gitu kan. Nah, tapi 2015. Ya 2016 ya. 2015 apa? 2015, Pak. 2015 kan? Nah, tapi ini pun dikuatkan di dalam tapi kita mengacu dulu pada ini, ya kan? Agar semua pihak kita mengerti. Perangkat desa yang diangkat sebelum ditetapkan peraturan menteri ini tetap melaksanakan tugas sampai habis masa tugas berdasarkan surat keputusan pengangkatannya. Ini juga dikuatkan dalam Permendagri 67 2017. Betul, Pak. Gitu loh, ya kan? Ya. Nah, dan yang lebih saya sayangkan sebenarnya, kalau kita cermati di dalam pasal 106 Perda Kabupaten Bartim nomor 4 2018 itu, ya kan? Ya. Hanya mengatur tentang teknis pelaksanaan pemilihan kepala desa dan teknis pelaksanaan seleksi perangkat desa, ya kan? Ya, betul. Harus diatur lebih lanjut dengan peraturan bupati, saya bilang. Tidak ada perintah untuk mengatur lebih lanjut untuk ketentuan pemberhentian perangkat desa sebagai acuan. Betul, Pak. Berarti hanya pengangkatannya. Pemberhentiannya prosesnya berarti tetap kepada kewenangan kepala desa. Betul. Secara teknis. Artinya sebenarnya kalau mengacu pada perda ini sendiri tidak bisa menurut asumsi saya tidak bisa memberhentikan kepala desa atau ada klausul yang mewajibkan bahwa pengangkatan kepala desa itu harus berdasarkan seleksi. Betul kalau itu yang kosong, ya kan? Tapi betul. Kalau itu memberhentikan semua dari perdanya ini aja sudah kelihatan ada ketidaksinkronan, gitu loh, ya kan? Dari perdanya saya lihat tidak ada ketidaksinkronan. Saya pernah menyatakan ini loh Pak Herianto di awal-awal, kalau dicermati loh ya, kalimat-kalimat tulisan saya, ya kan, di awal dulu, boleh buka lagi kalau ada arsipnya. Ya. Begitu kan? Betul, Pak. Di sini saja saya sudah tulis, gitu loh. Ya. Bahwa perda ini ternyata hanya mengatur tentang teknis pelaksanaan pemilihan kepala desa dan teknis pelaksanaan seleksi perangkat desa. Yang kemudian diatur dalam peraturan bupati. Dan tidak ada perintah untuk mengatur lebih lanjut untuk ketentuan pemberhentian perangkat desa. Betul, Pak. Dan jika tidak ada perintah itu berarti pemberhentian perangkat desa menjadi kewenangan desa. Ya. Kenapa ada klausul yang menyatakan
perangkat desa diangkat harus wajib berdasarkan seleksi kemarin. Iya. Kenapa ada klausul itu? Di dalam perda ini ada pertentangan antara peraturan klausul yang menyatakan itu dengan peraturan penutupnya sendiri. Siapa yang bikin perda ini? Saya nggak ngerti nih. Betul. Kok bisa lolos perda ini? Saya kalau membaca, saya bilang dari awal, saya akan lakukan hak uji material ini. Betul. Ini perda dilakukan hak uji material udah gugur. Kalau nggak usah pengamat di Jakarta nasional yang mengatakan ini. Iya. Makanya Bung Yandi, halo. Ya. Maka saya katakan Bung Yandi itu tadi tidak lebih kurang kalau menuntut itu adalah kerugian dan membatalkan perda itu karena tidak sesuai dengan aturan. Makanya tadi, jika kita membaca ketentuan penutup, ketentuan peralihan, nah rupanya ini terlewat oleh banyak pihak nih. Iya kan? Betul, Pak. Apakah dapat dibenarkan alasan pengangkat perangkat desa melalui seleksi dengan mengacu pada peraturan perundangan sehingga dapat menyimpangi substansi yang mengatur syarat-syarat pemberhentian perangkat desa yang lama? Itu hak uji materialnya. Ya. Ini yang menjadikan hak uji material. Karena ini adalah sebuah pertentangan. Saya sudah katakan ini. Pak Lerianto coba kalau ada arsipnya buka kembali tulisan saya di awal sebelum Pak Lerianto melayangkan gugatan ke pengadilan negeri. Ya, Pak. Nah, dalam tulisan saya juga mempertanyakan mengapa tidak menggugat ke PT UN dan mengapa menggugat ke pengadilan negeri. Ya. Apakah kebijakan berhentinya mereka sebagai perangkat desa bisa digugat ke pengadilan negeri dengan dalil perbuatan melawan hukum? Ya kan? Ya, memang itu pemikiran pertama memang seperti itu, Pak. Ya begitu kan? Coba Ya, buka Pak. tulisan saya. Siapa yang masih megang arsipnya, buka tulisan saya. Ya, Pak. Ondreh Matisdat, perbuatan melawan hukum. Ya. Ya kan? Berarti yang dijadikan dasar adalah pasal 1365 Burgerlijk Wetboek atau BW. Bahasa Belandanya Burgerlijk Wetboek. Yang berbunyi tiap perbuatan melanggar hukum yang membawa kerugian pada orang lain mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu. Iya. Mengganti kerugian itu. Gitu kan? Betul. Untuk bisa masuk pada dalil perbuatan melawan hukum, maka unsurnya harus ada perbuatan yang jelas. Ya kan? Iya. Perbuatan itu melawan hukum. Adanya kerugian, ada kesalahannya, ada sebab akibat atau kausalitas ya, yang ditimbulkannya. Nah, tapi karena ini kita prosesnya sudah mau dimasukkan dilayangkan ke pengadilan saat itu, maka tulisan ini juga mengambil jalan tengah waktu itu ya, mengambil jalan tengah. Kalau tidak salah bunyi-bunyi pertanyaan-pertanyaan yang saya ajukan di tulisan itu, apakah benar Bupati dan turut tergugat lainnya telah memenuhi unsur-unsur melakukan perbuatan melawan hukum, begitu kan? Ya, nah, kemudian apa yang dijadikan bukti bahwa Bupati dan turut tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum? Dengan kata lain, apakah gugatan tersebut sudah memenuhi syarat formilnya? Dan apakah memang ini masuk pada ranah kompetensi peradilan umum? Buka kembali tulisan saya ini jauh sebelum PPDI melayangkan gugatan ke pengadilan. Disinilah letak polemiknya. Tapi saya sebagai seorang penulis juga yang suka menulis gitu kan, maka tugas kuasa hukumlah untuk memecahkan polemik ini. betul. Saya hanya sebatas berbicara sebatas tulisan. Karena apa? Saya juga tidak menyalahkan pengacara yang kemarin ya. Tidak. Karena apa? Sebenarnya unsur perbuatan melawan hukum, ya kan? Itu juga sangat kental dalam kasus ini. Bahkan itu memenuhi, hanya saja memang agak tipis bedanya nanti apabila diseret ke kompetensi peradilan. Ya. Wewenang mana, gitu. Betul. Ya betul. kan? Ya. Ya gitu kan. Kalau saya sependapat dengan
pengacara PPDI kemarin, unsur perbuatan melawan hukum ini sudah masuk sebenarnya. Kalau saya nilai ya, sebagai apa namanya, udah masuk. Cuman yang jadi persoalan itu bukan persoalan unsur masuk atau tidaknya, gitu kan? Yang jadi persoalan selanjutnya adalah yang mengadili ini kompetensi mana, gitu. Betul. Ya kan? Nah, cuman memang ya itulah apa namanya, apabila kita kupas secara detail, secara rinci, saya bilang sebenarnya pengacara PPDI kemarin sudah sangat baik, sudah sangat bagus dalam mengajukan dalil, itu, ya kan? Nah, cuman memang ya namanya proses peradilan ini, gitu kan? Proses peradilan, yang saya sayangkan bukan pengacara kita, bukan pengacara PPDI. Kenapa di kompetensi saat itu diterima? Betul. Kenapa di putusan sela saat itu diterima? Betul, Pak. Apa maksudnya ini? Betul, gitu Pak. loh. Kalau akhirnya kompetensi itu akhirnya dibatalkan. Betul. Kalau akhirnya di putusan sela itu dibatalkan. Betul, Pak. Iya kan? Iya, betul, Pak. Pertanyaan besar saya sampai sekarang. Betul, Pak. Sama, Pak. Pertanyaan besar saya sampai sekarang. Iya kan? Iya. Nah, itulah yang akhirnya saya prihatin kepada kawan-kawan PPDI dan tetap memberikan semangat kepada kawan-kawan PPDI untuk tetap maju berjuang. Nah, kebetulan mungkin kawan-kawan PPDI sudah berkonsultasi juga dengan PPDI pusat, PPDI nasional. Ya. Artinya sebelum PPDI maju pun, saya pikir sudah dengan perhitungan yang matang. Begitu kan? Nah, karena memang yang digugat itu adalah pemberhentiannya sekarang. Ya kan? Agak beda sedikit dengan yang kemarin. Ya. Gitu kan? Betul, ya, kalau yang kemarin itu kan pembatalan terhadap seleksi itu. Gitu ya, kan? Ya, yang betul, dipersoalkan adalah peraturan-peraturannya. Ya. Berdasarkan undang-undang desa. Betul. Kalau ke petun berarti kan yang dipersoalkan kan, saya diberhentikan oleh kepala desa dong, saya gugat. Ya, betul. Iya, SK-nya, Pak. SK-nya, gitu, ya kan? Ya, betul. Nah, itu yang sebenarnya saat ini diperjuangkan oleh teman-teman PPDI, gitu. Sebentar, Bung Jos. Karena ini masalah normatifnya, ya kan? Ya. Karena putusan banding kemarin saya dengar sudah menyatakan bahwa ini bukan kompetensi peradilan umum. Betul. Gitu kan? Artinya berlakulah yang namanya lex specialis dirogat lex generalis, kompetensinya beralih kepada pengadilan tata usaha negara. Yang digugat adalah SK. Begitu kan? Betul. SK pemberhentian berarti memberhentikannya Pak Bupati. Disinilah saya bilang lucunya. Yang memberhentikan adalah aturan seleksi wajib, ya kan? Ya. SK dikeluarkan dengan sangat terpaksa. Ya, betul. Mirip ayam kan? Betul, Pak. Ayam betul mirip kan ini? Betul. Iya, betul. Nah, coba bayangin loh. Coba dicermati. Iya kan? Iya. Saya pikir mirip sekali ini gitu kan. Karena akibat dari aturan itu, perbuk itu, begitu kan, akhirnya kepala desa terpaksa memberhentikan, melowongkan semua itu. Tanya dah kepala desa satu-satu, mereka mau tidak melowongkan orang yang sudah lama bekerja sama dia, orang yang sudah lama berbakti, orang yang sudah berpengalaman. Sementara dia akhirnya membina dari awal lagi. Betul, Pak. Gitu kan? Ya. Oke. Kita cermati lagi undang-undang desanya sedikit ya Bung Jos ya. Karena ini sangat penting. Karena terputus di sini, akhirnya buyar. Terputus di sini jadi buyar. Oke, lanjut. Gitu kan? Nah, sepanjang pengamatan saya, sepanjang apa yang pernah saya baca dan saya cermati dalam beberapa aturan mengenai
perangkat desa ini tidak ada aturan tentang pengangkatan perangkat desa yang secara eksplisit mengatur apakah pemberhentian atau pengangkatan tersebut dapat dilakukan terhadap seluruh perangkat desa atau tidak. Tidak ada. Betul. Yang ada itu mengangkat perangkat desa. Ya, yang ada begini Bu Yandi. Yang ada itu mengangkat perangkat desa yang lowong kan begitu. Pada intinya, sepanjang kepala desa yang baru ingin mengangkat perangkat desa yang baru, maka ia harus melalui mekanisme yang telah diatur sebagaimana telah dijelaskan dalam peraturan perundang-undangan. Usianya 60 tahun, berhentilah, sudah pensiun beliau. Dinyatakan sebagai terpidana, ya karena memang itu aturan mainnya. Berhalangan tetap, tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai perangkat desa, dan melanggar larangan sebagai perangkat desa. Begitu kan? Nah, dari 101 desa kemarin, berapa kursi yang lowong? 400 berapa tadi bilang Ibu? Bukan, dari jumlah itu yang lowong dalam pengertian yang lowong itu begini, saat sebelum dia adakan seleksi. Misalnya dari 100 desa itu, satu desa ada 2 perangkat yang pensiun, atau 1 yang lainnya berhalangan. Ya. Nah itu yang dimaksudkan undang-undang itu. Itu yang dimaksud oleh undang-undang digantikan dengan cara baru, peraturan baru, mekanisme baru, seleksi perangkat desa. Iya, betul Pak. Lalu ada opsi, lalu timbul dugaan. Apa-apaan? Saya pikirin dalam hati nih ya. Melowongkan semuanya, ya kan? Artinya begini. 1, wajar saja kita berasumsi. Iya kan? Bagaimana jenis ikatan, perikatan antara perangkat desa yang hasil seleksi dengan desa sekarang? Bagaimana? Apakah dia kontrak tahunan? Atau memang seperti yang mengacu pada undang-undang? Ini pun menjadi pertanyaan kita Bu Yandi. Kelihatannya SK Kepala Desa, SK Perangkat Desa ini diperpanjang setiap tahun. Ini kan aneh. Nah itu satu ya jadi catatan saya, gitu kan. Yang kedua, begitu dilowongkan semua perangkat desa ini, ya kan? Dilowongkan ini, bukan main-main dilowongkan. Berarti ada jeda kekosongan, ada jeda di PLT kan lah. Setelah itu di PLT kan ya. Begini Bu Yandi. Saya ingin tanya sedikit saja Pak Cilik. Apakah Pak Lerianto saat diberhentikan itu di PLT-kan langsung menunggu hasil seleksi? Iya, betul Pak. Oh, di PLT-kan langsung ya? Ya, di PLT langsung, tapi tidak ada suratnya di PLT Pak. Tidak ada suratnya, berarti tidak ada kejelasan hukumnya, tidak ada kepastian hukumnya. Ya, yang untungnya Pak, yang kemarin tuh istilahnya di posisi di formasi saya sebagai kepala pemerintahan desa, di situ tidak lulus. Nah, seandainya lulus kemarin, saya langsung disingkirkan. Oh, gitu. Nah pertanyaan selanjutnya begini. Oke, saya tahu. Pertanyaan selanjutnya, kalau di PLT kan, honornya beda nggak? Beda. Beda kan? Iya, kalau yang lulus seleksi 2.025.000 Pak. Iya. Itu kaur. Kalau yang itu kaur ya, itu kaur gitu kan. Iya. Nah, berarti saat ada PLT itu berapa lama? Dari 3 bulan. Januari, Februari, Maret. Februari, Maret. Iya. April sudah melantik mereka yang lulus TAT. Berarti 3 bulan bisa menghemat dana kan? Iya. Yang lucunya Pak ya, orang yang lulus seleksi tidak ada dibekali ilmu apapun, langsung disuruh kerja di desa. Oke, aku paham Pak Lerianto. Pak Cilik. Ya. Halo. 3 bulan PLT dengan beda gaji, ya kan? Ya. Dengan beda gaji, menunggu selisih sekian kan gitu. Selisih sekian gitu ya. Lumayan ya Pak Cilik ya. Ya, jadi begini Bung Yandi. Secara hitung-hitungan kan lumayan Pak Cilik. Ya, begini Bung Yandi kira-kira. Itu anggap saja tahun 2020 itu tsunami bagi perangkat desa kita kan gitu. Betul. Iya. Nah, jadi sudah jelas semua mekanismenya ya. Iya, betul. Apa artinya ada 2 langkah sekarang sebenarnya yang bisa dijadikan opsi, ya kan? Karena PT-UN atau uji material terhadap Perda dan Perbuk itu. Karena ini dua-duanya masuk, gitu kan? Silakan konsultasi dengan pengacara PPDI. Ya.
yang jelas ya kan. Karena begitu saya cermati dari awal, saya buka malam ini. Saya tidak mau buka karena dari kemarin karena proses peradilan masih jalan, itu tidak etis jadinya. Iya kan? Kurang etis. Nah, malam ini saya buka. Ada pertentangan tidak sinkronisasi antara pasal klausul dasarnya dengan peralihannya semuanya. Dan ini juga tidak begitu diperhatikan saya pikir oleh para hakim kayaknya. tidak begitu dicermati. Begitu kan? Nah, demikian Bung Jos, kurang lebih normatifnya mengenai perangkat desa ini. Oke, baik. Terima kasih Bung Yandi sudah menyampaikan aturan-aturan dari Pak Ketua PPDI. Iya, Pak. Ada waktu untuk Anda sebelum kita satu putaran lagi sebelum kita berpisah. Silakan, Pak. Ya, terima kasih, Pak. Yang perlu saya sampaikan berhubung dengan seleksi perangkat desa kemarin, di desa sekarang ini bukan mengalami kemajuan, tetapi merosotkan, Pak. Karena orang-orang yang ditempatkan yang lulus seleksi tidak dibekali ilmu apapun. Yang lebih parah lagi, kami yang senior, yang sudah bekerja, yang sekarang menjadi PLT, ya harus mengajar rekan-rekan kami yang baru, yang lulus seleksi, Pak. Itu yang aneh. Padahal katanya yang lulus seleksi punya kompeten. Tetapi untuk Excel saja mereka masih nanya-nanya sama kita, Pak. Itu yang lebih parah, Pak. Kalau Anda kata digaji jual, kata jangan aku mengajari. Tidak bisa, Pak. Soalnya kalau kita tidak mengerjakan satu pekerjaan di desa, itu akan berdampak kepada semua aspek yang pekerjaan yang lain, Pak. Ya. Apa boleh buat, itu kan kebijakan semuanya dari atas kan gitu. Benar, Pak. Sebenarnya kalau saya tidak sayang desa, Pak, memang saya tidak akan mengajari, Pak. Tetapi ini karena kebutuhan desa, Pak. Karena cinta kami sama desa, Pak. Sehingga kami tidak bisa menolak, Pak. Memang itu harus tetap dilakukan. Walaupun sebenarnya dalam hati kecil kami, Pak, sebenarnya kami menolak, Pak. Tetapi ini pengabdian untuk desa, Pak. Tidak ada hal yang tidak mungkin untuk kami lakukan, Pak. Meskipun itu sangat menyakitkan bagi kami. Iya. Sementara gajinya, Pak, besar mereka dari punya kami, Pak. Artinya kalau memang ada keikhlasan seperti itu tidak masalah. Ya. Kalau tidak ada keikhlasan, istilahnya Anda juga tidak salah. Ya, betul, Pak. Sebenarnya seperti itu, Pak. Tetapi ini, Pak, dampaknya banyak, Pak. Misalnya SPG kita nggak selesai, Pak. Otomatis dana akan bergulir di pemerintah itu mungkin tidak bisa digulirkan kembali, Pak, karena ada permasalahan di desa. Nah, itu kan tanggung jawab kepala desa sebenarnya kan itu. Seharusnya seperti itu, Pak. Karena kami perangkat desa, kami sudah bersumpah dengan diri kami sendiri, kami melakukan sesuai dengan undang-undang yang ada. Istilahnya kalau SPG itu udah kewajiban dari perangkat desa. Dan setiap kami sebagai perangkat desa, tugas kami adalah melayani masyarakat desa, Pak. Artinya situ sesuai dengan undang-undang. Tapi orang menganggap itu kan sesuai undang-undang kan misalnya. Betul, Pak. Karena kami sebagai pemerintah desa itu bukan menjustis masyarakat atau ini yang mengatur masyarakat, tetapi kami ini melayani apa yang dibutuhkan masyarakat. Nah, kenyataannya sekarang visi misi kepala desa sepertinya tidak digubris oleh pemerintah yang di atas, Pak. Karena kemarin waktu kami evaluasi RKPDes kami, Pak, banyak yang dicoret. Sementara itu adalah prioritas dari visi misi kepala desa itu sendiri, Pak. Nah, yang mencoretnya siapa? Yang mencoretnya siapa? Pihak kecamatan, Pak, yang mengevaluasi. Wah, artinya berarti terus camatnya soal RKPDes-nya kan kayak itu. Harus seperti itu, Pak. Kami kalau Bapak saya ini bukaan, Pak, ya, kemarin malam itu sampai jam 4 pagi, Pak, di 10 desa itu dievaluasi. Ya, artinya camatnya langsung membaca per item dari penganggaran sampai dari penganggaran dari penyelenggaraan pemerintah desa sampai penanggulangan bencana itu semua dikoreksi sedetail mungkin, Pak. Artinya kalau memang camat tidak percaya dengan perencanaan dari desa, suruh camat yang membuat perencanaannya kan ya. Nah, seharusnya kalau kami pakai kalar kalau bahasa sekarang, Pak, memang seperti itu. Istilahnya program-program yang di desa itu banyak mantul, Pak. Ya. Itu sebenarnya kami kecewa, Pak. Kalau program kecamatan boleh jadi camat yang ngaturnya kan gitu. Nah, betul, Pak. Karena di sini, Pak, karena alurnya kami kan menyusun RPJMDes. Ya. Nah, patokan kami menyusun RKPDes untuk pelaksanaan 1 tahun itu adalah kitab kiblat kami kan ke RPJMDes. Nah, tidak bisa apa kami mengerjakan memasukkan di perencanaan RKP desa itu per tahun itu kalau tidak ada dimasukkan dalam RPJMDes. Nah, sekarang yang jadi pertanyaan, bagaimana dengan program-program yang baru? Misalnya kayak ayam petelur,
ayam pedaging harus dimasukkan. Nah, sementara itu tidak ada termuat dalam RPJMDes. Tetapi pada intinya sekarang ini yang jadi masalah di desa itu, di RPJMDes tidak ada. Tetapi ketika ada program dari pemerintah daerah itu harus dilaksanakan, Pak. Kalau Harus, tidak diposting. Iya. Artinya beginilah, yang dilaksanakan itu program dari pemerintah daerah kan? Bukan Iya, betul. program dari desa kan gitu? Nah, betul. Saya boleh motong nggak sedikit? Oke, boleh, silakan Bung Yandi, silakan. Boleh. Ini yang dimaksud oleh Kades Lempeong kemarin. Program titipan, program wajib yang bukan datang dari desa, tapi datang Betul, Pak. dari Pemkab, gitu loh. Nah, apa yang dikemukakan oleh Pak Lerianto sebagai Ketua PPDI, pengalamannya sebagai perangkat desa, yang namanya dokumen di desa itu, ya kan, itu Ya, sudah betul, Pak. disusun yang namanya RPJMDes, itu kata Pak Lerianto. Saya juga Betul. banyak konsultasi loh dengan Pak Lerianto kalau masalah desa, gitu kan. Betul, Pak. Nah, yang kedua kan setelah RPJMDes kan masuk RKPDes ya. Iya, betul, Pak. RKPDes gitu loh. Masuk aplikasi Seskudes, jadilah APBDes, APBDes gitu. Betul. Ya kan? Betul. Betul, Baru dievaluasi kecamatan. Betul. Nah, Yang dievaluasi itu RKP-nya, Pak. RKPDes-nya. Iya, RKP-nya dievaluasi dulu, baru masuk APBDes, Pak. Nah, baru masuk APBDes. Nah, belum dah. Jadi diusulkan dulu ke BPMD kan? Iya, betul. Diusulkan ke BPMD. Nah, karena apa? BPMD yang memegang aplikasi Seskudes untuk memposting. Itu sebenarnya, Pak. Program ayam bila tidak masuk, tidak bisa diposting. Itu persoalannya. Betul. Program titipan. Sehingga apa? Merombak dari awal yang namanya tidak sesuai lagi akhirnya dengan RPJMDes. Betul, Pak. Tidak sesuai lagi dengan RKPDes. Ya Betul. kan? Betul, Pak. Tidak sesuai lagi dengan APBDes. Betul. Coba bayangin mereka merombak itu dalam waktu yang singkat kemarin. Betul. Makanya saya bilang program ini yang bilang program terukur siapa? Betul. Siapa yang menjamin bahwa ini program terukur? Saya dari awal, dari bulan Juni mengatakan program ini adalah menjadi program yang gagal. Ya. Tidak bisa tidak. Karena program ini program yang dipaksakan masuk, mencampuri terlalu jauh dapur otonomi desa. Betul, Pak. Dia masuk terlalu jauh ke dapur otonomi desa. Padahal otonomi sebenarnya sesungguhnya nanti ke depan yang dirancang oleh para pendiri negara, oleh Muhammad Hatta dan kawan-kawan adalah otonomi desa. Bagaimana membangun otonomi desa. Itulah konsep Undang-Undang Dasar 1945 yang digagas oleh Panitia 9 yang dipropori konsep ini oleh Muhammad Hatta. Betul, Pak. Jadi jangan seakan-akan berada di atasnya, langsung bisa masuk ke dapurnya juga jangan. Lewat pintu depan dulu gitu kan. Iya. Jadi untuk apa ada musrenbeng? Sudah disepakati. Betul, Pak. Untuk apa sudah disetujui, diketuk oleh grupnya Pak Cilik di DPR, sudah disetujui. Tok. Untuk apa? Betul. Gitu kan? Betul, Pak. Nah, tahun 2021 jangan lagi seperti itu. Jangan terulang lagi. Karena apa? Di akhir 2020 masih terulang. Ayam lagi yang masuk. Saya pengen lihat lagi nih berhasil atau tidaknya. Begitu kan? Iya. Ya, kalau tidak berhasil, jangankan manusianya yang stres nanti. Ayamnya bisa stres. Kan dibawa dari Jawa Timur kemarin. Yang terakhir. Iya kan? Iya, Pak. Perjalanan jauh begitu. Ya kan? Nah itu sedikit saja saya potong. Ini yang saya maksud. Nah inilah yang kemarin dikeluhkan oleh disuarakan oleh kepala desa Lampeong gitu loh. Ya, betul. Salah satunya. Bukan program desa gitu kan. Demikian Bung Jos. Oke, baik. Oke, Pak Ketua. Ya, mungkin harapan Anda seperti apa mungkin? Silakan untuk sekaligus closing statement. Harapan saya sebagai perangkat desa ini mewakili untuk 101 desa, Pak. Harapan saya tolong RPJMDes desa itu dihargailah
Soalnya kami menyusun itu mengumpulkan masyarakat dari RT 1 sampai RT 5, bahkan seluruh masyarakat meluangkan waktunya untuk menyusun perencanaan pembangunan desa. Mohon pemerintah daerah menghargai apa yang dicita-citakan desa dan menjadi visi misi kepala desa. Yang kami jalankan sebagai perangkat desa adalah visi misi kepala desa, bukan visi misi kepala daerah. Itu yang dapat kami tekankan malam hari ini. Mudah-mudahan dari apa yang kita bicarakan ini mencerahkan. Kami tidak, istilahnya, tidak menjatuhkan pemerintah daerah. Kami tidak membenci pemerintah daerah, tetapi kami hanya menjalankan apa yang telah kami pelajari dari beberapa tahun kami berada di desa, Pak. Dari beberapa tahun kami sudah bekerja sebagai perangkat desa, dan aturan-aturan yang kami lakukan seperti itu. Nah, ketika bergantinya pemerintah daerah, kenapa seperti ini jadinya kami sebagai perangkat desa? Kami terumbang-ambing dari aturan-aturan yang menurut kami tidak jelas dan tidak sesuai dengan undang-undang yang ada. Yang payung hukumnya adalah Undang-Undang Desa Nomor 6 Tahun 2014. Nah, yang kami tahu seharusnya regulasinya harus turunannya dari sana, Pak. Banyak turunan yang dari sana. Tetapi kenapa peraturan-peraturan seperti ini harus ditimpakan kepada kami sebagai perangkat desa? Dan jujur, aku sebagai ketua PPDI yang memperjuangkan hak-hak sebenarnya kami perangkat desa yang diberhentikan. Kalau saya kemarin memang umur saya masih muda, sekarang umur saya 29 tahun, 39 tahun, Pak. Nah, saya sebenarnya masih bisa, kalau ada seleksi tahun depan masih bisa ikut. Nah, yang saya khawatirkan ini bagaimana dengan teman-teman yang tidak standar umurnya lewat daripada itu. Itu yang saya sayangkan, Pak. Sementara kalau kami ini diterima di perusahaan atau dimanapun sangat sulit, Pak. Istilahnya umur sudah melewati ambang batas. Istilahnya masa kerja kami itu tinggal beberapa tahun, Pak. Nah, itu yang menjadi kekecewaan kami sebenarnya. Nah, tolong dari malam ini, kalau pemerintah daerah mendengarkan siaran kita malam ini, tolong cermatilah, tolong sayangilah kami sebagai perangkat desa, kami sebagai masyarakat awam ini. Sebenarnya kami itu orangnya nunduk-nunduk aja apa yang dikatakan oleh pemerintah, tetapi tolong cermati di mana posisi yang merugikan masyarakat desa dan di mana seharusnya kalau ada program itu harus ditinjau dulu ke desa, Pak. Dipelajari dulu di desa. Datanglah ke desa kami, Pak. Tanyakan apa prioritas Anda. Apa yang menjadi potensi desa itu. Itu sebenarnya, Pak. Bukan memaksakan program-program yang bukan menjadi kebutuhan desa itu sendiri, Pak. Itu yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf, Pak. Saya sebagai ketua PPDI mungkin ada banyak kekurangan, ada banyak tutur kata yang tidak baik di dalam hal pembicaraan kita malam hari ini dengan narasumber-narasumber yang senior-senior saya di sana. Saya minta maaf, dan rekan saya Ibu Juwita juga saya minta maaf. Mungkin ada hal yang Ibu Juwita sampaikan juga di akhir pembicaraan kita malam ini. Selamat malam, Pak. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Rulianto. Dari SMS 4911, tolong kebijakan pemerintah jangan menyesatkan, kasihan rakyat kecil seperti kami yang ada di akar rumput. Oke, baik, dari Ewan di Ampah. Oke, baik. Bu Juwita, ada waktu untuk Anda, Bu, dan sekaligus nanti harapan dan juga closing statement, silakan. Terima kasih masih diberikan waktu dan kesempatan. Untuk agenda pada malam hari ini kembali saya garis bawahi bahwa pelaksanaan CAT atau CAT yang dilaksanakan di Kabupaten Batu Timur itu ada satu hal yang sangat menyakitkan itu menurut versi saya, yaitu ketika terjadinya peluang untuk mengikuti CAT itu adalah orang dari mana saja boleh ikut. Artinya apa? Peluang untuk desa itu sendiri terbatas. Contoh, saya CAT ikut seleksi di Gumpa dan saya lulus di Gumpa. Artinya apa? Kesempatan untuk orang Gumpa duduk di posisi saya itu sudah tertutup. Alangkah eloknya ketika pelaksanaan CAT itu gunakan atau fungsikan atau manfaatkan sumber daya manusia yang ada di desa itu sendiri. Saya yakin sekali bahwa 101 desa itu, di dalam desa-desa itu ada SDM yang mampu bekerja sebagai perangkat desa. Dan menurut saya juga untuk standar pendidikan hampir aneh atau langka kalau cuma tamatan SMP. Rata-rata sudah SMA, bahkan ada yang sarjana yang masih sampai dengan
saat ini yang masih belum memiliki pekerjaan. Itu yang sangat saya kecewakan kemarin. Kenapa kok peluang untuk seleksi perangkat desa itu bebas dari mana-mana? Ibarat saya katakan dari timur pun boleh. Itu yang sangat saya sayangkan sekali. Artinya sumber daya manusia di desa itu sendiri masih minus itu. Padahal bukan seperti itu. Itu satu. Dan yang kedua, untuk harapan ke depannya tentang PPDI, saya berharap mata hati siapapun yang mendengar, siapapun yang tahu tentang nasib-nasib perangkat desa yang sudah tereliminasi dikarenakan usia yang lebih dari 42 tahun kemarin dan yang sampai dengan saat ini di PLT kan, tolonglah diperhatikan. Kasihan karena seperti dari awal tadi yang saya sampaikan, kasihan yang berstatus sebagai kepala keluarga, bapak-bapak. Karena di belakang bapak-bapak itu jelas ada ibu, di belakang ibu itu jelas ada anak-anak mereka, keluarga mereka. Itu yang sangat saya prihatinkan tentang terjadinya atau pelaksanaan dilaksanakan di Persib Timur yang berkaitan dengan seleksi perangkat desa. Mungkin itu Pak yang bisa saya sampaikan, dan saya atas nama pribadi dan atas nama Persatuan Perangkat Desa Kabupaten Batu Timur mohon maaf bila mana ada kata dan bahasa yang tidak sesuai atau tidak nyaman. Ini sebenarnya bertujuan untuk kenyamanan perangkat desa di Kabupaten Batu Timur secara khusus dan secara umum untuk Persatuan Perangkat Desa seluruh Indonesia. Akhir kata saya ucapkan terima kasih. Oke, baik. Oke, baik, terima kasih Bu Juwita. Pak Jelik, ada waktu untuk Anda Pak Jelik, silakan Pak. Halo Pak Jelik. Pak Jelik, ada waktu untuk Anda sekaligus closing statement. Bung Yani masih dengar? Masih. Bung Jumudi tidak ada ya? Putus ya? Bung Jumudi putus nampaknya. Bung Jumudi. Pak Jelik, halo Pak Jelik. Oke, Pak Jelik. Satu lagi Pak, silakan Pak Jelik. Ada waktu untuk Anda Pak? Pak Jelik mungkin lagi ini ya, lagi Bung Yandi, silakan Bung. Ya. Sekaligus closing statement. Ya, artinya saya tetap berharap untuk PPDI Barito Timur tetap maju, memberikan semangat, karena ini nanti, ya kan, bisa menjadi inspirasi bagi PPDI lain di seluruh Indonesia. Betul Pak. Bisa jadi inspirasi untuk PPDI seluruh Indonesia. Jadi pandanglah ini kepentingan nasional, bukan lagi kepentingan lokal. Betul Pak. Bukan lagi kepentingan daerah. Tapi kepentingan kebijakan, aturan-aturan perbaikan sistem ke depannya untuk PPDI secara nasional. Kenapa saya perhatikan ada perhatian secara khusus juga dari PPDI pusat. Betul kan? Karena kasus di Barito Timur ini sedikit agak unik. Nah, saya cuma memberikan semangat tetap maju. Betul. Bahkan jika memang nanti di dalam putusan PT UN akan saya tidak menganggap ini sebuah kemenangan atau kekalahan nanti ya. Ya, tapi akan memberikan keadilan bagi PPDI, ya kan? Maka ya. Ini nanti juga bisa dijadikan dasar untuk melakukan tapi PMH tidak boleh dua kali, habis ini idem jadinya mengajukan gugatan sudah ya. Tapi paling tidak ini dapat menjadi acuan lah bagi PPDI seluruh Indonesia dan bagi pembelajaran bagi PPDI di wilayah lain, terkhusus di Kalimantan Tengah, sehingga tidak ada lagi yang namanya PPDI ke depan itu bekerja ragu-ragu nanti mau di PHK atau apa, mau diputuskan di tengah jalan atau apa, karena nanti ini saya cuma dikontrak atau apa, begitu kan, nanti ke depannya akan kita berharap ini lebih bagus. Sebagai closing statement saya hanya mengingatkan, seorang pemimpin memang telah mendapatkan amanah untuk mengatur segala urusan sekelompok orang yang dipimpinnya. Dan pada diri seorang pemimpin melekat kuasa untuk menentukan kebijakan dan keputusan. Dan ini tercermin dalam
perjalanan PPDI dalam menangani kasusnya, dalam meminta keadilannya. Namun terkadang keputusan yang dikeluarkan terasa kurang adil dan merugikan orang yang dipimpinnya. Padahal penting untuk bersikap adil bagi seorang pemimpin. Tak jarang kebijakan atau keputusan yang kurang adil akan membuat orang merasa kecewa, kesal dan marah. Itulah mengapa pentingnya bersikap adil, karena bisa berpengaruh terhadap kebahagiaan orang. Betul, Pak. Lentera Inspirasi. Selamat malam, salam sejahtera, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam. Oke, baik. Terima kasih Pak Ketua PPDI. Mohon terima kasih atas waktunya Pak. Ya, Bu Jita, terima kasih Bu Jita. Iya, sama-sama. Oke, baik. Terima kasih Bung Yandi dan terima kasih Pak Cilik juga Bung Jumudi. Saya Punca Slimasina, mari maju selangkah seiring perkembangan zaman dan sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan dadah. Pancasila 1. Ketuhanan Yang Maha Esa. 2. Dari kawasan Jalan Negara Gang Radio Bukit Raya Komplek Terminal Retribusi Ampah Kota Barito Timur, inilah Radio Monika FM mengudara 24 jam non-stop entertainment. Sarana yang tepat untuk mempromosikan usaha Anda. Jangkauan luas dengan acara yang merakyat. Bagi yang suka berpolitik, ekonomi, dan budaya, gabunglah di Opini dan Solusi pada malam hari sampai pagi. Bekerja sama Radio Monika FM dengan El Sinta Jakarta dan didukung oleh Radio Jaringan Surya FM Tamiang Layang Barito Timur 92,9 FM Jalan Ahmad Yani di Opini dan Solusi pada malam hari sampai pagi. Bekerja sama Radio Monika FM dengan El Sinta Jakarta. Pancasila. Jaringan Surya 1. Ketuhanan Yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan